2 minggu lalu kita bicara yang empirik dan pemikiran. Sekarang kita akan bicara totally pemikiran, fully. Jadi kita akan bicara tentang habitus dan interaksi sosial, sebuah pikir dari Prancis, Friedrich mungkin harus pakai langkah-langkah Prancis lah ya. Ada di tangan kita ada masalah dan terjadi dan tadi kita sudah berupa memilih ya. Kata Pak saat ini sholat duha jadi ini kok bodohnya kok sholat duha gitu ya, tapi itu sholat duha ya sholat duha biar ada ini kita ada waktu sampai jam 11 di 15 orang di Bangkit. Jadi apa itu habitus, apa itu interaksi sosial, apa itu dulu dan siapa saja yang ada nama-nama di sini. Saya minta kepada Pak Novi untuk memberi pengantar. Setelah itu mari kita mendiskusikan. Dan di sini hadir untuk pakar-pakar dari berbagai macam ilmu dan pada wajah baru. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan semoga ini terus menjadi penyemangat bagi forum dan kami tunggu juga presentasinya di forum pada teman-teman. Waktu tempat saya lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Salatan wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada teman-teman semua yang masih mau menanti. Saya bayangkan tadi ketika ujian setengah 8 yang sarana siap semua jam 8 kemudian berhenti saya berangkat jalan coba rendah. Jadi ini apa nggak jadi saya bayangkan. Lalu sedikit tempelnya dengan yang tempel ban lama sekali. Lalu setelah ditempel dicari lagi dapat lagi bocornya lagi. Lalu sudah hampir sampai tiba-tiba mobil keluar lagi. Nggak bisa hidup, udah bisa hidup mogok lagi. Saya pikir nggak jadi ceritanya. Tapi alhamdulillah sudah sampai di sini dan masih ditunggu oleh teman-teman semua. Status Alkap sempat mengirimkan stiker ini ke teman-teman yang di dalamnya ada Muhammad Mustafa di sana. Tadi pagi jam setelah subuh masalah dia komen. Beberapa tahun terakhir saya membedah proposal di Jakarta. Sudah banyak dosen yang menggunakan teori yang digagas oleh Bumi ini. Artinya saya pikir apa yang akan saya sampaikan ini akan menjadi barang baru lagi lah. Sudah banyak digunakan teori ini dipraktikkan masyarakat. Mungkin ada satu dua dari oleh Pak Wadi. Mungkin pada waktu itu Pak Wadi salah satu yang dibedah proposalnya oleh KBA sehingga beliau ingat tentang itu. Ini bukan barang baru lah bagi Cekala. Mungkin saya menganggapnya terlalu baru. 1 tahun yang lalu saya menulis artikel kecil di blog noviani.com ini promosikan. Saya menulis juga judulnya itu habitus dan interaksi sosial. Saya baca sedikit dari tulisan-tulisan yang Ansor, dari tulisan teman-teman yang lain tentang buku. Lalu saya coba tulis dengan membaca beberapa persoalan yang ada di masyarakat kita. Apa yang saya angkat di awal-awal? Saya angkat kenapa sih di bank itu harus ada ngantri? Siapa orang ngantri? Bahkan terakhir ketika di Trans Banda Aceh itu ada pengumuman di situ dibuat kepada ibu-ibu lebih diutamakan kepada perempuan, ibu hamil, dan anak-anak. Jadi ketika saya berpikir kenapa harus ada tulisan ini? Saya ingat kenapa harus ada tulisan ini? Apakah ini menjadi sesuatu? Jadi ketika saya baca buku itu, ini artinya aturan ini adalah sebuah kebiasaan yang terjadi yang dimana orang nggak normal lagi, selalu mendahulukan egonya, baik di perbankan, di pos dan sebagainya. Itu ego sektoralnya itu muncul luar biasa. Itu yang saya tuliskan di grup. Lalu saya coba masukkan di review. Habitus itu adalah sebuah kebiasaan. Lalu kebiasaan itu dijawab secara positif oleh negara atau oleh undang-undang atau oleh perda atau oleh kebiasaan baru untuk melawan kebiasaan jelek ini.
dan itu yang sebenarnya Bourdieu tidak mau ketika strukturalis itu menguasai ruang yang seperti ini. Artinya sebuah budaya itu harus dilawan dengan budaya. Jadi sebuah syariat Islam juga seperti itu. Syariat Islam orang Aceh itu sih sebenarnya bagaimana sih sebenarnya? Lalu ujung-ujung tiba-tiba ada kanun gitu. Lalu masyarakat tidak terbiasa dengan kanun, tapi terbiasa dengan budayanya, tapi budaya itu dipaksakan oleh kanun. Lalu yang terjadi ya seperti ini. Saya nggak tahu apakah kanun itu benar-benar representatif dari keinginan masyarakat dari bawah. Kalau memang itu representasi dari keinginan dari masyarakat dari bawah, syariat Islam sudah selesai dari kemarin. Sudah, syariat Islam itu didengungkan tahun 2000. Seingat saya ketika Abdullah Putih itu di Belang Padang, saya sudah di Banda Aceh, itu didengungkan pertama sekali menerapkan Islam kafah. Tapi kanun baru ada beberapa tahun kemudian. Tapi sampai 17 tahun sudah, tapi itu belum menjadi sebuah habitus bagi masyarakat di mana syariat Islam itu adalah nafas masyarakat. Pertanyaan, apakah kanun itu berangkat dari persoalan kecil masyarakat di bawah? Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar. Itu mungkin pengantar dan itu yang membuat saya ingin menulis artikel kecil itu di blog dan saya menganalisa budaya baru itu harus dibangun kembali. Di akhir ini juga sempat saya tulis bagaimana perhotelan, aturan sehingga orang yang datang ke hotel itu menjadi lebih teratur, lebih ikut aturan yang ada di hotel. Oke, habitus. Kalau dari gagasan Bourdieu ini kan dia tidak berdiri sendiri, jadi dia belajar dari banyak orang. Dia belajar dengan Marx tentang kelas. Marx itu sangat kental sekali dengan kelas. Apa itu resisten misalnya, apa itu bagaimana kelas yang di bawah itu melawan dengan kelas di atas, lalu bagaimana kelas di atas itu mempertahankan hegemoni yang di bawah. Tapi ini memang terjadi. Lalu ada kelas-kelas yang dibuat oleh Marx. Tapi Bourdieu belajar serius tentang Marx, tapi dia merasakan tidak bisa seperti ini, Tapi ini harus ada perubahan. Dia belajar juga dengan Lévi-Strauss yang mengetahui tentang strukturalis. Dia tidak setuju dia belajar banyak tentang strukturalis, tapi pada akhirnya dia tidak setuju dengan strukturalis. Dia melihat kalau ini yang terus dibesarkan dan ini yang terus dijadikan alat analisa, maka kondisi sosial masyarakat itu akan hancur, akan hancur lebur. Apa yang membuat Bourdieu bisa sampai pada titik seperti ini? Sebenarnya dia mengalami masa di mana dia menjadi pengajar. Ini titik masa yang sangat krusial bagi Bourdieu. Sebenarnya ketika dia mulai SMA, mulai dari pendidikan, dia berada di Prancis. Lalu di Prancis itu merasakan keberadaan pendidikan di Prancis itu sangat kapitalis. Itu yang dia katakan, sangat kapitalis, sehingga dia belajar Marx. Sangat kapitalis kenapa? Bagi orang miskin itu akan terus merasa miskin dan akan terus merasa bodoh. Kalau dalam bahasa Aceh disebut yang gasin mukuing, terus mukuing. Jadi yang miskin itu terus miskin, terus bodoh, dan itu terus direproduksi seperti itu. Dan itu yang membuat Marx itu tergoncang. Itu dimulai dari pendidikan dia. Selanjutnya apa yang dia rasakan kemudian adalah ketika dia mulai menjadi guru di Aljazair, Prancis dengan Aljazair. Saya sempat tanya teman-teman, jauh nggak? Beda dengan Pak Budi, sudah tahu sekali studi kawasan. Kalau saya kan studi kawasannya cenderung melihat bacaan dua zaman ya antara Prancis. Itu dekat sekali berarti kalau dua zaman ya dari sini ke ini lah saya pikir. Naik pesawat tidak jalan. Naik pesawat. Jadi sebenarnya bandara itu dekat kemana-mana ya, nggak jauh kemana-mana bandara. Dia sempat mengajar di SMA yang ada di Aljazair. Dia merasakan kolonialisme yang dibuat oleh Prancis terhadap Aljazair ini luar biasa. Jadi ini menghancurkan tatanan sosial. Di sini dia belajar tentang kelas yang diajarkan, yang dia belajar tentang pada Marx. Yang lebih besar lagi pengaruh dia itu ketika dia menjadi tentara wajib militer di Aljazair untuk mengikuti sebagai tentara di sana selama 2 tahun. Dia melihat kesenjangan yang luar biasa. Bagaimana budaya masyarakat itu mulai tergerus. Dia melihat bagaimana kebiasaan orang Aljazair yang seiring waktu mulai berkurang. Ini menjadi pertanyaan dari dia. Sesuatu yang dia dapatkan, ilmu yang dia dapatkan, ini dia mulai merasakan
ini apa sebenarnya. Makanya dia riset dalam buku yang sebesar gajah itu, jadi gambar itu balas begitu. Di sebuah riset menyebutkan niatnya Bourdieu sebenarnya tidak banyak, adalah niatnya adalah ingin mengembalikan kehidupan nyata aktor yang telah dijelaskan dalam tangan Levi-Strauss dan strukturalis lainnya. Jadi sebenarnya media itu sudah mulai dihancurkan. Bahkan teori-teori sosiologi sekalipun dalam melakukan penelitian itu cenderung merusak tatanan itu. Jadi kalau saya bilang Aceh, Islam Aceh itu ala siapa? Pertanyaan itu syariat Islam Aceh itu ala siapa? Kalau kami diskusi dengan Alka, sebenarnya syariat Islam Aceh ini pertarungan antara kampus sama daya. Lalu habitus mana yang digunakan dan habitus mana yang kuat, sehingga itu yang dijadikan kanun di Aceh ini. Jadi itu juga yang dirasakan oleh Bourdieu, bagaimana pengaruh kolonialisme ini yang menghilangkan tatanan itu. Ini yang di awal dalam melihat Bourdieu. Saya coba merujuk ke Glendon dan Dinawan. Saya lihat Bourdieu ini susah-susah gampang atau gampang-gampang susah dalam membaca Bourdieu. Karena satu waktu kita akan membaca secara ekonomis, satu waktu kita bicara secara politis, satu waktu kita bicara secara budaya, suatu waktu kita bisa bicara dengan kata yang banyak. Tulisan-tulisan itu kadang kalau kita membaca pada tokohnya, kadang kita membingungkan. Buku yang langsung ditulis oleh Bourdieu kadang itu membingungkan kadang, tapi lebih mudah karena kita pahami dari orang kedua atau dari orang ketiga. Mungkin itu alasan justifikasi saya menggunakan Glendon dan Dinawan. Apa yang disebutkan Glendon? Pertama itu adalah habitus merupakan produk sejarah. Jadi sebuah kebiasaan, sebuah adat, tatanan dalam masyarakat itu tidak berdiri sendiri. Dia itu telah dibangun lama. Kita minum dengan tangan kanan. Siapa yang bisa menjelaskan itu kapan dimulai? Kita awalnya kita disuruh salat, orang tua kita mengingatkan kita salat. Lalu seiring waktu salat itu menjadi kebutuhan kita. Ketika kita salat ada yang nggak enak. Berbeda dengan makan ya. Kalau makan kan berhubungan dengan fisik. Ketika kita nggak makan kita lemas misalnya. Ketika kita nggak minum kita akan merasa lemas dan sebagainya. Jadi habitus adalah merupakan sebuah produk sejarah yang itu sudah ada dalam tatanan yang sama. Siapa yang bisa meneliti kenapa orang ini mengatakan? Mungkin sedikit sekali orang mengatakan itu karena agama, karena seluruhannya menunjukkan makan karena agama. Mungkin orang-orang barat juga banyak yang minum pakai tangan kanan, tapi juga tidak sedikit yang minum dengan tangan kiri. Jadi sebuah kebiasaan itu lama sekali tatanannya itu terbangun. Mungkin ini yang menjadi catatan awal ketika kita ingin menulis dengan menggunakan teori dengan tidak maksud menggurui sedikit. Ini catatan awal bagaimana ketika kita ingin menulis sesuatu peristiwa dalam sebuah penelitian atau apa saja, melihat tatanan itu dibangun sejak kapan, apa yang mempengaruhi. Lalu yang kedua adalah habitus adalah struktur yang dibentuk dan membentuk. Habitus itu akan membentuk seseorang, kebiasaan itu akan membentuk seseorang, dan bukan tidak mungkin seseorang itu akan membentuk sesuatu. Jadi nenek moyang kita itu punya kebiasaan yang itu terus membentuk generasi-generasinya, dan generasi-generasinya bisa melakukan pembentukan sesuatu lagi untuk membentuk generasi selanjutnya. Jadi kebiasaan itu bisa membentuk dan kita bisa membentuk sebuah kebiasaan. Jadi kalau bahasa lainnya itu transponsible. Jadi dia saling membentuk struktur itu. Jadi struktur yang menstrukturkan. Jadi bisa struktur itu yang jadi tidak bisa dibilang, makanya di sini letak bantahannya terhadap strukturalis. Bahwasanya struktur itu lahir dari kebutuhan kita yang dari habitus itu. Bukan negara, kalau kita katakan bukan negara yang mengatur keberadaan masyarakatnya.
Tapi masyarakat itu punya habitus dalam mengatur masyarakat itu sendiri. Sejauh mana masyarakat mampu mengatur rakyatnya ketika dia tidak bisa membaca habitusnya. Mungkin nanti kita bisa melihat di simbolik ya, the power of symbol, bagaimana itu dibentuk dalam habitus. Lalu masyarakat ikut ke dalam ruang itu. Padahal dia tidak, padahal masyarakat dia punya kebiasaan sendiri. Tapi kita terjebak dalam simbol yang dibentuk. Yang ketiga adalah habitus adalah struktur. Pada satu sisi habitus itu struktur. Nah ini juga perlu kita tuliskan sejauh mana habitus itu menjadi kekuatan. Kalau kemarin rekan Budi sebutkan kepada civil law, sejauh mana ada istilah amplek apa yang disampaikan dengan bahasa Belanda itu, dan bahasa Belanda hukum adat itu yang membentuk masyarakat. Jadi habitus adalah struktur yang menstrukturkan. Jadi, kebiasaan itulah yang membuat masyarakat itu tertata. Kenapa sejak kapan orang itu berjalan ketika bawa mobil itu berjalan di sebelah kiri dan tempat pegangan supirnya di sebelah kanan? Sejak kapan? Mobil Honda, kenapa orang ngambil sebelah kiri? Nah, ini kan menjadi catatan kita. Ini struktur karena struktur ini datang untuk memberikan kenyamanan. Ketika orang kalau kita lihat dalam adat Aceh misalnya, ketika orang melahirkan maka sebuah kebahagiaannya itu dia ungkapkan dengan kenduri atau di tempat lain tidak upahnya itu sama. Itu adalah struktur. Itu adalah struktur yang terus membentuk kebiasaan. Yang keempat, meskipun habitus lahir dari kondisi sosial tertentu, dia bisa diartikan ke kondisi sosial yang lain bersifat transposable. Jadi tidak, habitus itu bisa berubah. Nah, di sanalah letak kadang kekuasaan yang mengubahnya, yang disebut dengan agen yang melakukan perubahan. Tapi agen perubahan itu tidak bisa keluar dari habitus yang sudah ada. Kalaupun dia keluar dari habitus itu, dia tidak akan meninggalkan habitus itu secara habis. Nah, maka ini akan banyak sekali yang bisa kita tulis sebenarnya. Jadi sebenarnya orang menulis tentang poligami, menulis tentang syariat Islam, tentang apa saja, ini menjadikan tulisannya itu bermain pada ruang-ruang sosial tertentu yang berubah-ubah ini sebenarnya. Nah, ini sebenarnya kekuatan dari habitus tadi. Dia tidak ikut dalam ruang yang telah dibentuk oleh teori yang lain, tapi dia bangun dari ruang itu sendiri. Yang kelima, habitus bersifat prasadar. Sadar tidak sadar, habitus itu membentuk spontanitas. Spontan. Kita minum dengan kadar-kadar, saya bilang tadi, itu spontan. Kita menghormati orang tua, mungkin mencium tangan orang tua, itu kadang lahir secara spontan, muncul secara spontan. Ketika kita bahagia, kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain, kita bahagia, itu spontanitas, kebiasaan berada di bawah alam sadar kita. Alam sadar itu, kita kembali lagi, dia tidak terbangun dengan sendirinya. Kondisi alam sadar tidak terbangun dengan sendirinya. Dia punya proses, sehingga proses alam sadar itu menjadi sejarah. Jadi mekanistik yang kita buat itu memang terbentuk. Ya pastinya kita punya beda ya antara contoh misalnya kita pergi ke masjid. Mungkin kalau masjid Cokala, kalau para dosen pakai sarung, mungkin riskan, bukan riskannya agak apa ya, kurang begitu pas kita pakai sarung ke masjid Cokala. Tapi kalau ke masjid kampung, mereka tahu kita adalah orang Cokala. Ketika kita pakai celana, kita merasa canggung sendiri. Kok enak sih pakai celana? Sudah kita pakai, tapi kita merasa enak-enak sendiri. Tapi ada saja mata yang melihat, yang membuat kita itu tidak nyaman. Nah, spontanitas ketidaknyamanan itu muncul dari kita. Jadi ada habitus pada diri kita, itu membentuk kebiasaan yang ada pada diri kita. Selanjutnya adalah habitus bersifat teratur dan berpola, namun bukan tunduk pada peraturan. Semua orang tidak tunduk, tapi dia ikut karena itu sudah menjadi biasa. Ketika orang berpuasa, kita puasa, memang puasa itu sebuah kewajiban
dalam bulan Ramadan misalnya. Tapi kan kita memiliki kebebasan untuk tidak berpuasa misalnya. Nah, mungkin kalau contoh berpuasa menjadi sulit kita jelaskan karena ini menyangkut dengan agama. Tapi kalau kebiasaan ini kan sesuatu tidak ada yang diperintah dan bukan berarti kita tunduk pada peraturan itu. Ketika syariat Islam itu diterapkan, mungkin tanpa ada kan orang sudah syariat, sudah pergi ke masjid. Kalau memang yang dimaksudkan itu syariat adalah ibadah, gitu. Sudah menghargai orang tua, sudah mungkin negara meresponnya secara lebih berbeda dengan membuat Arab Jawi dan sebagainya. Nah, ini menjadi itu adalah sebuah ketertundukan kita, tapi bukan takut kepada peraturan itu, tapi adalah ketertundukan alamiah yang sudah terbangun pada diri kita. Yang terakhir dalam Cleanzen dan ini tadi yang saya sampaikan ini adalah habitus dapat terarah pada tujuan dan hasil tindakan tertentu. Habitus itu terarah pada tujuan. Orang merasa nyaman melakukan itu. Dia ketika dia melakukan itu, apa yang dia lakukan? Oh, ternyata saya sampai kepada hal ini. Ketika saya melakukan hati saya senang. Jadi salah satu dari kebiasaan yang kita bangun itu, tujuan kita itu tercapai. Belajar dengan rajin, sungguh-sungguh, kebiasaan itu tercapai sehingga cita-cita kita bisa kita dapatkan. Mungkin itu tentang habitusnya. Saya pikir pengaruh yang dibangun oleh Bourdieu dalam membangun teori ini, dia ini sangat besar dipengaruhi oleh objektivisme dan subjektivisme. Apa itu objektivisme dan subjektivisme? Dia melihat objektivisme itu cenderung dimulai oleh Durkheim dan Emil Durkheim dan Marx misalnya. Marx melihat segala sesuatu itu secara objektif, sehingga dia melahirkan teori kelas misalnya. Kan sangat jelas Marx melihat orang miskin selalu ditindas secara ekonomi, secara sosial, secara simbol dan sebagainya. Itu sangat objektif pandangannya. Dia melihat itu sangat objektif sekali dan cenderung menekankan pada peranan struktur yang menekankan aktor dan lingkungan. Jadi lingkungan itu yang dia lihat kok terstruktur. Orang miskin kalau orang punya uang terlihat langsung dari pakaiannya. Kan objektif, cara melihatnya itu objektif sekali. Lalu Bourdieu itu juga terpengaruh dengan subjektivisme Sartre misalnya atau Weberian. Sartre itu sangat subjektif. Untuk menjadi saya itu harus saya itu tidak boleh ada dalam ruang rasionalisme, dalam ruang yang lain, karena saya adalah saya. Sartre ini berdasarkan filsafat eksistensialisme atau Heidegger dia juga Bourdieu juga belajar pada Heidegger. Subjektivisme ini juga tidak bisa menjadikan sebuah tatanan dalam menganalisa sesuatu. Diri kita itu tidak, subjektivisme kita itu nggak akan bisa melahirkan sebuah tatanan. Kalau kita subjektivisme, maka ketika kita jadi penguasa, maka apa yang kita inginkan itu harus tercapai. Nah, itu juga tidak bisa menurut saya, karena di sana butuh modal yang sangat besar. Nah, disinilah pertemuan antara subjektivisme dan objektivisme yang diinginkan oleh Bourdieu. Bourdieu menyampaikan habituslah yang harus menjawab semua persoalan ini. Namun habitus itu tidak berdiri sendiri. Habitus itu membutuhkan kebiasaan itu tidak bisa berdiri sendiri. Habitus itu butuh arena. Dia itu butuh tempat. Dan tempat itu yang harus kita bangun. Dan habitus itu butuh modal. Jadi untuk menstrukturkan pemahaman tentang pemahaman untuk menguatkan habitus, kita butuh kapital, kita butuh modal. Kapital itu modal. Kita juga butuh arena. Mungkin kalau kita bilang habitus itu sikap, habitus itu nilai, habitus itu gaya hidup, habitus itu fisik, habitus itu konstruksi nilai-nilai kehidupan, itu masuk ke dalam habitus. Lalu kapital modalnya apa? Modalnya ini bisa saja modalnya itu adalah ekonomi kapital. Kita butuh uang untuk menguasai.
kita butuh modal secara finansial untuk menguasai. Untuk membangun habitus kita butuh uang. Lalu apa lagi? Kita juga harus memiliki modal sosial. Seorang ibu, maaf Pak Dayan dan Pak Sangga, Bapak dengan gaya seperti ini, maaf saya bilang, dengan memiliki peci berdua ketika masuk kampung ini sudah memiliki modal sosial. Modal aman, posisi itu sudah aman. Cara masuk ke dalam ruang habitus kita sudah punya modal. Itu secara sosial kita harus punya sosial kapital. Jadi kita ingin melakukan perubahan di Cekala. Mungkin habitusnya adalah Friday Forum hari ini. Friday Forum hari ini adalah salah satu habitus baru yang harus kita keluarkan menjadi modal sosial kita. Terlepas nanti itu menjadi modal sosial atau modal intelektual. Modal sosial kapital ini menjadi social network, jaringan sosial kita. Pak Direktur ini menjadi modal sosial, misalnya jabatan ini menjadi modal sosial. Ini yang sebenarnya harus kita bangun. DTN juga, jangan itulah ya. Mungkin DTN ekonomi kapital, ya. Secara ekonominya itu harus dibangun. Lalu apalagi yang menjadi modal? Yang menjadi modal adalah kultural kapital. Budaya ini harus kita bangun. Diskusi ini yang saya bilang ini masuk ke dalam membangun budaya sosial kultural kapital kita. Kita harus bangun modal ini. Jadi, kalau ini tidak kita bangun, saya pikir harapan kita untuk Cekala ke depan yang religius, yang ilmiah, yang rahmatan lil alamin, ini akan bincang. Jadi kultural kapital ini dimiliki oleh masyarakat Cekala. Mungkin penetrasinya yang harus segera disampaikan kepada masyarakat. Ini yang mungkin belum. Saya merasakan, saya sudah banyak menguji proposal skripsi mahasiswa yang ada di Fakultas Syariah. Tapi saya sangat sedikit melihat dari proposal itu kita jawab dengan pengabdian. Itu mungkin nyaris tidak ada. Karena pengabdian berjalan sendiri, skripsi mahasiswa itu berjalan sendiri. Padahal itu menjadi kultural dan sosial kapital kita. Ketika kita itu menjawab berapa banyak studi kasus tentang wakaf yang ada di Aceh Tamiang, Aceh Timur dan Langsa itu menjadi masalah semuanya. Berapa banyak tentang fikih lingkungan yang diteliti oleh mahasiswa, baik mulai dari penambangan dan sebagainya, pemotongan penambangan dan sebagainya. Tapi berapa banyak yang itu kita salurkan melalui peran-peran kita yang nanti akan menjadi kultural kapital? Tidak ada, nyaris tidak ada. Mungkin ada, kita tidak boleh bilang tidak ada. Kapital apa lagi? Kapital selanjutnya adalah kapital simbolik. Ini sebenarnya sudah ada di kita. Tapi keberadaan simbolik ini terkadang tidak kuat secara naluri keilmiahan dan sebagainya. Ini yang tidak kuat. Kekuatan kapital sebenarnya simbol ini menjadi modal yang sangat besar. Pak Rektor itu simbol kita yang itu menjadi modal besar Cekala untuk bisa maju. Jaringan-jaringan yang kita miliki dengan memberi nama Pak Rektor, dengan peran beliau di MPU dan sebagainya, itu menjadi modal yang harus kita manfaatkan sebenarnya. Apalagi setelah itu yang disampaikan oleh Guru, selain habitus kapital, satu lagi yang sangat penting adalah arena. Bagaimana seseorang itu menggunakan modal-modal tadi itu untuk bisa membuat habitus. Itu disebut dengan arena. Bagaimana kita bisa manfaatkan? Ada yang disebut dengan pada level individu, ada juga yang disebut pada level masyarakat. Kapan kita menggunakan level-level ini? Ini yang ingin disampaikan oleh Guru. Ketika kita tidak bisa berada membangun tatanan dalam masyarakat, maka itu sama saja. Makanya Guru sering sekali mengungkapkan di beberapa buku dan misalnya saya baca, banyak sekali tulisan yang disampaikan seperti ini.
moral bukan untuk diceramahkan, tapi harus dibuat komunitas. Jadi moral itu sebenarnya bukan untuk bahan dengungan khatib di masjid saja. Bahkan kalau lebih ekstrimnya, bukan untuk dibilang-bilang aja. Moral itu bukan untuk dibilang-bilang, tapi untuk dihabituskan, untuk dikapitalkan, untuk diarenakan. Disitulah kita akan bangun moral. Disitulah kita akan bangun dimensi di mana orang-orang itu akan berada dalam kebiasaan yang baru. Kebiasaan yang baru yang kita cita-citakan, atau kebiasaan lama yang sudah lama hilang akan kita kembalikan lagi. Tapi kita tidak bisa lepas ini semua dari dominasi simbolik. Nah ini persoalan kita. Mungkin kalau kita bilang saat ini kan Indonesia saat ini kan sudah mendua satu dua. Artinya 212 ini sudah menjadi simbol. Ada orang bermasalah sedikit dalam ungkapannya, kadang ungkapannya tidak begitu baik. Ini sudah disimbolkan. Kenapa? Dominasi power of simbol kedua satu-duaan ini menjadi luar biasa. Kemenangan Yusril, sudah menulis Yusril saya bilang ini, itu kan simbolik yang luar biasa, dukungan yang luar biasa dari alumni 212. Itu diakui atau tidak, itu terjadi kekuatan simbolik. Jadi negara juga berpikir, ini gawat nih, kalau nggak kita loloskan gawat. Kita loloskan aja belum tentu ada suara kan. Itu justru biar aja lolos, belum tentu ada yang ingin juga ke depannya. Tapi negara berpikir loloskan aja, kita dari ibu sekali. Jadi sebenarnya kita sudah berada dalam dominasi simbolik yang ini terkadang kita tidak bisa keluar dari sini. Dan inilah yang disebut oleh Bourdieu dengan doxa. Doxa itu apa istilahnya ini? Pandangan penguasa yang penguasa buat pandangan seakan-akan itu adalah pandangan masyarakat. Penguasa punya pandangan seakan-akan itulah pandangan masyarakat. Padahal nggak tentu seperti itu. Karena masyarakat ini kan majmuk, plural dan punya berbagai macam pandangan tentang segala sesuatu. Lalu negara mencoba untuk mendominasi ini. Lalu habitus itu cukup dibangun dengan itu saja. Kekuatan apa saja, mau kekuatan keilmuan dia memiliki lembaga pendidikan, dia memiliki lembaga pengadilan, sudah cukup dengan dominasi simbolik. Jadi habitus kita jadi habitus yang kering, habitus tanpa ada kebiasaan yang harus kita bangun. Contoh Golkar punya slogan suara Golkar, suara seakan-akan dia. Jokowi punya slogan kerja. Apa yang dikerjain sebenarnya? Lalu SBY punya slogan lanjutkan. Apa yang dilanjutkan? Seakan-akan masyarakat itu berada dalam ruang simbolik itu. Seakan-akan kami semua ingin melanjutkan SBY, atau seakan-akan harus seperti ini. Padahal masyarakat sedang dimasukkan ke dalam ruang simbolik. Itulah yang dibentang oleh Bourdieu, sehingga banyak orang menggunakan teori ini untuk mengembangkan kondisi sosial kemasyarakatan menjadi lebih menjadi lebih dalam dan lebih mengenal ketika mengembangkan ini. Tapi sebenarnya ini teori antropologi ya, cenderung kepada antropologi. Bourdieu juga melihat sesuatu itu dari sistem kelas. Bourdieu juga melihat sesuatu itu dari sistem kelas, misalnya para pembesar, para pengusaha, dia itu akan melakukan distinction, dia akan melakukan perbedaan, dia akan membuat perbedaan. Karena kita masuk ke ruang simbolik tadi, dia akan membuat perbedaan. Saya pejabat, maka bedanya ini. Saya orang berilmu, saya bedanya ini. Jika kita masuk masjid, kalau ulama itu harus pakai harus pakai serban, harus pakai baju besar. Kalau masyarakat biasa pakai sarung biasa, misalnya seperti itu. Dari yang tinggi kepada yang bawah itu disebut distinction, itu membedakan kondisi. Padahal tidak harus seperti itu. Di mata Allah itu sama saja, tidak ada yang berbeda. Tapi itu yang dibuat perbedaan. Siapa saja, seharusnya kampus juga tidak melakukan perbedaan itu. Artinya kampus itu tidak boleh berada di menara daging,
Dia harus berada di bersama masyarakat, merespon persoalan-persoalan masyarakat. Berbeda kalau itu dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas, orang miskin itu melakukan perbedaan. Itu bukan perbedaan sebenarnya. Orang miskin menggunakan fasilitas seadanya, itu bukan perbedaan, tapi itu perlawanan. Orang miskin melakukan demo itu bukan karena mereka takut dengan kemiskinannya, tapi mereka melakukan perlawanan. Ini yang harus dilihat. Ini yang harus dilihat dalam banyak hal, dengan membuat strategi-strategi yang lebih jitu untuk melihat perkembangan, untuk melahirkan habitus-habitus baru di masa-masa yang akan datang. Termasuk di dalamnya nanti akan terjadi investasi simbolik. Di dalam ruang habitus itu akan terjadi investasi simbolik dengan berbagai strategi yang akan dilakukan. Saya pikir sangat membosankan. Itu saya pikir ini ada banyak yang sudah membaca, ada Pak Samsuar, ada Pak Mawaki juga, mungkin Pak Budi, Pak Syafi'i, tidak menutup kemungkinan yang lain juga, Pak Dayan, Pak Nasir juga, semuanya bisa memberikan gagasan-gagasan. Itu saja. Terima kasih Pak Noviandi. Kita sudah sama-sama ya dia apa yang disampaikan. Saya kira apa yang disampaikan ini, kalau menurut saya menyederhanakan, bahwa ini kan seperti juga bagaimana masyarakat membangun dirinya, bagaimana ini adalah sebuah keberlanjutan dari masa-masa lalu dari budaya sudah menjadi semacam budaya kebiasaan. Tetapi di sini juga dicatat bahwa negara itu juga bisa memberikan pengaruh atau bahkan perubahan. Jadi bukan itu ulama yang berubah. Saya ingat dari tahun 58 itu ada, setelah selesai jalan itu dibuat namanya pekan PKI. PKI pertama itu dibuat adalah untuk menyelesaikan untuk menjawab kerisauan dari masyarakat elit tentang kebiasaan lama atau budaya lama yang hilang karena perang sejak perang Belanda sampai dengan Indonesia. Lalu PKI sudah dilakukan sampai sekarang. PKI ini bulan Agustus 2015. Tapi misalnya dibentuknya Badan Keselamatan Aceh, ada namanya Majelis Adat Aceh. Majelis Adat Aceh adalah sebuah lembaga yang bekerja untuk menghidupkan kembali ini adat-adat lama yang ada. Jadi kalau ini dikatakan bahwa habitus itu adalah sebuah hal yang lama, yang menjadi memori, ingatan bersama, kebiasaan gitu ya. Tetapi tiba-tiba itu sudah hilang di masyarakat. Lalu ada negara yang kemudian memberitahu bahwa itu harus dihidupkan. Nah ini yang menurut juga terjadi misalnya tidak dalam prakteknya ini kan sebenarnya terjadi diskusi tidak sama yang dibangun dengan teman-teman di lain. Ini yang kira-kira bisa lebih pengantar. Apa yang paling penting? Nah ini bagaimana kita letakkan bangsa. Jadi kan misalnya negara itu melakukan Indonesianisasi atau lebih parahnya Jawanisasi misalnya. Kalau orang semua menggunakan bahasa Indonesia, tiba ada agama yang kemudian yang itu dia bukan society, bukan masyarakat, tapi dia individu. Gabung individu, tapi juga dia bukan negara. Bagaimana dia kemudian membangun konsep baru bahwa Aceh itu jadi pertama dia benar menangkan slogan-slogan baru simbol seperti Sago, wilayah, wali. Ini bagaimana kita letakkan dalam perbincangan habitus yang jadi turun. Saya kira ini beberapa pertanyaan yang dari saya mungkin saya dari tetapi saya pikir teman-teman hari ini dapat memberikan respon atas apa yang disampaikan oleh Pak Noviandi dengan bekerja yang segera cukup serius melakukan sampai mungkin dari bermalam ini. Saya bilang beliau ini harus buat paper. Kalau kita nggak buat sama aja diskusi orang. Kita harus berbeda. Silakan ada yang ada respon. Saya minta dengan Pak Ahmad Pak Ahmad
Iya, buju. Assalamualaikum warahmatullahi Amin. Luar biasa Kunci. juga. Ini kata kunci. Tadi kunci bersuara. Oke, saya mungkin ada beberapa hal mungkin yang berbeda dengan yang saya pahami. Ya, pertama tentang kasus itu dia dalam mempunyai indikator tertentu dari dua auditor yang lain. Saya baru begini, apakah ada bahagian khusus yang bisa ditangani oleh Sekaligus, sedangkan bahagian tertentu yang lain itu tidak bisa, sehingga mungkin kalau dari pembahasan tadi seolah-olah itu sempurna gitu kan. Tapi kita tidak harus menunjukkan sisi kelemahan itu apa, sehingga ada hal-hal yang dari interaksi sosial itu yang tidak bisa dijangkau oleh Sekaligus. Kemudian dari tentang peran pemerintah, satu sisi memang saya lihat peran pemerintah dalam pembentukan Sekaligus, tapi di sisi yang lain peran pemerintah juga adalah dijadikan sebagai modal. Bagaimana antara ketika dalam pembentukan Sekaligus itu perlu modal, jadi menarik peran pemerintah itu sebagai modal ketika pemerintah tidak berperan dalam pembentukan Sekaligus. Ringan saya lebih sedikit membuka penelitian. Aku nggak yakin apakah sudah hampir sekali, aku nggak yakin. Ini bagus kok. Ini bagus. Betul-betul close. Iya, bagus. Makin bening. Iya. Jadi, dia melihat bahwa apa yang dipraktekkan oleh masyarakat dengan berbagai konflik itu membentuk habitus dia. Di situ saya pahami sebagai struktur membentuk struktur. Struktur membentuk struktur. Saya pahami struktur itu bahwa apa yang terjadi dalam masyarakat, terjadi masyarakat mempraktekkan konflik, kemudian membentuk dia. Tapi pembentukan terhadap Pak Imam itu tidak mengikuti struktur. Dia tidak mengikuti, tapi berbalikan struktur. Berbalikan struktur. Artinya kondisi konflik, tapi tidak berimbang konflik ke dia. Yang terjadi dia tidak kekerasan, sehingga habitus yang sudah terbentuk dalam masyarakat konflik membentuk habitus baru bagi dia dengan keharmonisannya, sehingga dia membentuk habitus keharmonisannya itu kepada masyarakat. Dia menstrukturkan struktur artinya. Yang pertama menstruktur dia tapi tidak berhasil, tapi akhirnya dia menstrukturkan struktur. Saya pahami dalam bentuk struktur seperti itu kan, ya mungkin bisa kita kesini kan. Kemudian ketika dia mau, ya sudah ada perubahan ini, dia berpikir bahwa ini kesempatan dia untuk merubah tatanan masyarakat itu yang dalam keadaan konflik itu menjadi harmonisasi. Akhirnya dia membuat pendekatan dengan pemimpin baru, dengan visi yang berutarakan, dan visi ini menanggap positif sampai akhirnya di si yang tadi yang ada imam, dia awalnya Muhammadiyah, tapi berubah total, dia menjadi Muhammadiyah besar, Syariah besar. Kadang-kadang pergi tempat orang meninggal ceramah oke, tahlilan juga oke, dia pemimpinnya kan. Sehingga ketika dia menjadi seperti itu menjadi modal bagi dia. Modal, di samping dia bisa tahu tentang kondisi Muhammadiyah, dia juga bisa tahu tentang kondisi Syafi'i. Sehingga dia bisa main dua arah. Ketika dia bisa main dua arah,
terjadi keharmonisan dalam masyarakat. Jadi orang Muhammadiyah kalau itu nggak pernah pergi tarian, kita lihat. Nah, walaupun ada beberapa bentuk, ada yang pergi tarian itu nimbrung sama orang tarian, baca namanya sama-sama. Ada yang dulu di tempatnya lain, sehingga yang punya rumah, kalau orang ini punya rumah tahu dia, kalau kita tempat lain. Tujuannya apa? Ada orang yang pergi ikut tarian, tapi nggak tarian. Jadi dia itu membentuk habitus. Membentuk habitus kan sudah dirubah habitnya. Kemudian saya melihat ini, ada juga tidak semua kelompok itu bisa dibentuk. Ada terjadi perlawanan juga. Ada yang kelompok pertama itu Imam Usul yang dia mengakui dengan keimanan dia itu. Dan yang kedua satu lagi imam dari Muhammadiyah. Sehingga terbentuk dua kelompok radikal. Radikal yang tidak mau yang Imam Usul itu nggak mau salat lagi di kampung. Tapi nggak rame. Kita 5 orang itu keluarga. Karena yang lain nggak ikut. Sampai sekarang itu kondisinya masih harmonis. Tapi kalau dalam kajian itu saya, karena modal yang dimiliki imam, itu modal agama yang dimiliki imam tidak terlalu tinggi, dia bisa goyah tiba-tiba dengan Imam Usul ini dan Muhammadiyah. Jadi saya melihat bahwa dalam kajian ini pertama tentang struktur itu saya agak bingung juga memahaminya, tapi saya ambil lihatnya seperti itu ya. Kemudian arena itu apa? Kalau arena ya saya beberapa kali saya mencoba koordinasi dengan yang dulu ya. Pak Asal. Saya kan mau beliau itu arena itu apa sebenarnya? Karena saya pahami apakah arena itu mesti gitu kan? Sekolah gitu. Ya bisa seperti itu. Tapi kadang-kadang saya baca artikel arena itu digambarkan kondisi sosial yang luas. Kadang-kadang digambarkan itu keagamaan, praktek keagamaan. Kayak umpamanya perebutan imam itu kan masing-masing merebut sosial. Merebut sosial dia masing-masing bisa memaksakan agamanya kepada masyarakat ya. Apakah sosial itu arena? Apakah arena ini dipahami dalam lingkup kecil sekolah, kita mulai kampus? Apakah kampus ini arena atau sosialnya arena? Jadi ya bisa kita diskusikan. Ya. Rasa. Menarik, kalau ini makin menarik ya. Ada yang Pak, di. Mulai dari bulan mengenal habitus dan interaksi sosial, jadi saya memahami bahwasanya habitus ini bagian dari idenya atau bahkan ilmunya yang disampaikan oleh profil. Bacanya seperti dulu. Nah, saya cuma ingin memahami dari pembahasan Bapak dalam pertanyaan pertama juga. Saya sangat bingung dengan ranahnya habitus ini kemana saja. Apakah dia termasuk ke dalam semua interaksi sosial? Karena agama, ibadah, juga kadang-kadang memiliki interaksi sosial. Kalau kita tidak aja. Terima kasih. Awalnya saya tidak begitu tertarik dengan dunia sosial sebelum berkenalan dan bersentuhan dengan Kamaruzzaman Mustafa Ahmad yang mengajarkan kita bagaimana memiliki ada pengaruh-pengaruh sosial, pengaruh mistik dan kemakan sosial. Awalnya memang saya sibuk dengan mistik-mistik yang memang menjemus kepada praktis individual. Kemudian hal ini pada habitus ini ya seperti kata Pak Muhammad dan kata saya tadi mengatakan bahwasanya memang ranahnya sosial. Bagaimana mensinkronisasi antara habitus ini dalam wilayah keagamaan, dalam wilayah keagamaan. Saya nggak tahu pertanyaan saya ini nyambung atau tidak dengan tema direksional, karena memang banyak sekali gap yang memang mengedepankan ego pribadi, ego kelompok atau ego masyarakat seperti itu.
perlu dijelaskan kembali oleh saudara Noviandi. Dan kemudian Bang Novi, kemudian saya teringat dengan Rene Descartes yang mengatakan bahwasanya pada diri manusia itu memiliki sebuah kewibawaan seperti itu. Tidak dan kemudian dibantah oleh John Locke sebagai suatu hal yang memang diperoleh melalui pengalaman indera. Kemudian kita lihat di dalam hal ini, poin pertama Anda mengatakan bahwasanya habitus ini berasal merupakan sebuah produk sejarah. Kita lihat pada struktur masyarakat yang ada itu habitusnya berbeda-beda. Terkadang kita tidak dapat menerima habitus dari masyarakat lain. Kita geger dan bahkan kita menolak habitus itu. Dan apakah ide Rene Descartes ini ada nggak sebagai sebuah ide lahiriah itu semenjak lahir itu sudah ada habitus pada diri manusia seperti itu, sehingga ketika lahirlah anak Aceh ada habitus Aceh pada dirinya dan kemudian itu tidak bisa diubah sebab kita tidak dapat menerima budaya orang lain, habitual orang lain itu kita tidak bisa menerima. Kemanapun kita pergi, ide-ide Aceh itu, ide-ide nasionalisme Aceh itu tidak bisa dihidupkan. Pada dasarnya kita hidupkan bermasyarakat seperti itu. Seperti itu. Tapi menurut saya ada, apakah si Bourdieu ini mengatakan ada nggak ide bawaan dari sebuah habitus yang merupakan konsep lahiriahnya ini memang seperti ini, tidak pada ranah praktis langsung. Kalau ranah praktis jelas itu John Locke. Tapi bagaimana ide bawaan itu Descartes yang memainkan? Seperti itu. Terima kasih. Mudah-mudahan nyambung. Baik, maka kalau ada tiga ya pengalaman kan di mana gitu. Ya, saya pikir ini apresiasi yang luar biasa buat teman-teman. Mau sebenarnya ini masukan luar biasa untuk bacaan juga. Diterima tidak terima. Mungkin saya mulai dari Mulyadi ini. Beliau alumni filsafat di Syarif Hidayatullah dan S2-nya di Pemikiran Banda Aceh. Jadi buku filsafat sudah banyak sudah banyak diselesaikan lah. Sekarang di Mahat. Saya pikir menarik ya kalau kita bicarakan misalnya Descartes, John Locke, lalu naik lagi nanti ke kritisisme Kant misalnya dan seterusnya, sehingga masuk ke filsafat kritis. Sebelum filsafat kritis nanti ada berbagai tahapan seperti itu menarik juga. Jadi apakah habitus itu sudah lahir dari proses itu? Saya pikir habitus ini ada sejak manusia itu ada. Apakah itu berproduksi melalui akal yang nanti berujung pada dekat pada eksistensi seseorang diukur dari dia berpikir. Lalu kita kembali ke dulu, ada tidak ada orang berpikir, ada berpikir atau tidak berpikir atau melakukan praktik itu menjadi sebuah habitus. Jadi kalau kita ingin menemukannya mana yang lebih dahulu, nanti kalau saya bisa menangkan dulu, saya bisa menangkan dulu karena empirisme itu kuatnya luar biasa. Orang-orang berpikir itu semua harus berasal dari empiris misalnya. Dan di sisi yang lain, saya bisa menangkan dekat misalnya. Tapi saya pikir semua itu lahir dari proses baik itu empirisme, baik itu rasionalisme, kritisisme, ide kritik, ide dan sebagainya. Itu bisa di sana melahirkan itu. Jadi siapa saja akan melahirkan itu dalam proses waktu. Waktu itu akan berproses. Kalau kita ingin mengembalikan waktu itu ke masa lalu mungkin tidak juga. Tapi ketika kita takut budaya-budaya kita hilang, saya pikir kita harus melakukan reorientasi kembali tentang kebiasaan masyarakat Aceh untuk mempertahankan harga diri dan martabat keacaan kita. Itu harus kita lakukan. Tapi mengembalikan habitus yang sudah mulai hilang itu menjadi PR. Itu menjadi PR bisa saja melalui ranah dekat misalnya melalui ranah empirisme John Locke atau siapa saja. Dan ini kan mulai dilakukan terhadap mengkritisi syariat Islam. Syariat Islam itu bukan dikritik kan, dia harus dikritik
untuk terjadi perubahan. Saya pikir di sana terjadi pembentukan habitus yang baru di sana. Lalu bagaimana habitus dengan keagamaan? Keagamaan itu harus dibangun dengan habitus. Jadi mau tidak mau keagamaan itu kalau hanya menjadi corong moral, hanya menjadi corong di ruang ceramah-ceramah saja, selesai urusannya. Jadi harus ada sinergisitas. Bagaimana sang penguasa agama, sang ustaz atau siapa saja yang berada dalam level keagamaan, tingkat kampung dan sebagainya, dia harus memahami masuk ke ruang-ruang ini. Itu saya tuliskan tentang imam kampung dalam blog saya, redefinisi imam masjid. Saya terlalu egois ketika saya menulis imam masjid kita hanya taken tiap bulan 300.000, yang dia tahu cuman jadi imam dengan suara merdu tiap bulan ambil duit. Saya benci sekali. Saya tuliskan itu. Kenapa saya muncul benci itu? Saya muncul benci itu ketika saya bertemu ketika kuliah di Jogja, ada beberapa pendeta masuk kuliah di jurusan resolusi konflik. Mereka bercerita peran teman-teman pendeta di tempat-tempat kejauhan. Kami membangun masyarakat. Mereka bilang kami membangun masyarakat. Bagaimana cara membangun masyarakat? Kami berikan pengajian, itu lalu mereka berdayakan ekonominya, lalu kami putar uang-uangnya, misalnya kami bisa hidup. Saya tidak melihat itu di imam-imam kita. Makanya yang jadi ceritanya adalah kita bangga kita punya imam masjid suara merdu, setiap bulan puasa ada imam bersuara merdu, ada imam dari Saudi dan sebagainya. Itu habitus yang sebenarnya harus mulai dikurangi, tapi harus memberdayakan habitus baru. Di mana masyarakat yang pergi masjid adalah masyarakat yang bisa terus diberdayakan, masyarakat yang bisa terus diputar keberadaan. Habitus itu tidak ada. Jadi habitus dengan keagamaan ini menjadi kekuatan apa? Kekuatan para pendeta ketika dia mampu memberdayakan masyarakat. Kita jangan memiliki pendeta. Sedangkan kita kan yang membuka masjid itu hanya cenderung ada pada level-level yang 20 tahun ke atas atau 40 tahun ke atas yang secara lahiriah. Kalau secara ilahiyah kan kita bisa kapan saja. Itu berada pada orang-orang tua saja. Habitus ini tidak ada di tempat kita. Kalau kita kaitkan ke keagamaan tadi kan, bagaimana modal yang dimiliki oleh imam masjid itu harus menjadi lebih besar. Saya sempat bilang kenapa orang miskin itu tidak direkomendasikan oleh imam masjid. Artinya yang boleh mendapat bantuan orang miskin itu adalah orang miskin yang ibadahnya bagus misalnya. Jadi akan terjamin terus proses keberlanjutannya. Jadi secara ekonomi masjid memberdayakan, secara agama masjid menjaga tingkat keimanan masyarakatnya. Habitus ini yang saya lihat itu tidak ada. Itu tentunya butuh cara berpikirnya dekat. Seorang imam itu harus menjadi imam, harus menjadi dirinya. Tidak boleh hanya menerima sedekah saja. Nah, ini yang selama ini menjadi kan habitusnya menerima sedekah misalnya. Saya mungkin tidak bisa menjawab semuanya. Untuk saya pikir Bu Ji tadi menanyakan di mana ranah habitus. Semua ranah sosial budaya ini menjadi ranah habitus. Ranah di mana kita bisa menanamkan, tapi bisa dikoreksi. Kalau memang dari bacaan kita nanti mengutip gaya Alkitab, di mana yang tidak benar boleh dikoreksi. Saya pikir semua yang berada dalam ranah sosial yang bisa dibangun untuk menjadi sebuah kebiasaan, tidak hanya ceramah moral, itu adalah ruangnya habitus di mana kita harus lahirkan. Kebiasaan diskusi itu harus kita lahirkan. Saya sangat sulit melahirkan ruang diskusi. Mahasiswa saya buat yang presentasi masih membaca, mau usah presentasi lagi, ada nilai sama saya. Saya buat habitus baru di sana. Mereka keteteran semuanya gimana caranya besok mereka menghafal makalah. Terserah mereka mau menghafal atau bagaimana. Saya ingin buat habitus baru, tapi itu berat kita buat. Di mana kita bisa berdayakan, bisa kita biasakan masyarakat, itu adalah habitus. Habitus dalam persoalan konflik ini juga menjadi kekuatan. Kalau di Gorontalo itu ada satu metode ketika konflik terjadi, maka adat itu yang akan dibawa. Saya lupa nama adat, pernah dipresentasikan dalam
dalam sebuah seminar yang hasil disertasi tentang ada Gorontalo dalam menyelesaikan konflik. Saya pikir yang disampaikan oleh Pak Muhammad tadi itu ijtihad yang luar biasa. Beliau menggunakan habitus dalam strategi, lalu kebiasaan seorang imam ketika dia menjadi imam kan, memang seharusnya ketika dia menjadi imam dia tidak harus menjadi Muhammadiyah lagi kan. Ketika dia menjadi imam dia tidak harus menjadi Muhammadiyah lagi, tapi dia harus menjadi seorang imam yang ada dalam masyarakat tempat itu. Secara prinsipil, apalagi ada masyarakat yang sudah menerima seperti tadi, kalau tikar khusus saya pikir luar biasa. Saya pikir kalau di kampung saya di Aceh Timur kalau ada tikar khusus yang nggak berdoa kayak boleh, kayak uang sedikit. Tapi itu saya pikir ini luar biasa, itu memberikan apresiasi itu luar biasa. Padahal Muhammadiyah sendiri juga di kongres utama yang ikutnya itu Muhammadiyah sudah menerima Islam kultural, tapi itu berada dalam kultural. Maka banyak teman-teman Muhammadiyah di Jogja itu mereka yang mengingatkan teman-teman kampung yang tidak buat berjanji, misalnya yang tidak buat wiritan itu yang ingatin ibu-ibu Muhammadiyah. Kita pikir lucu kan, mereka berada dalam dakwah kultural, tapi di dalam garis keras Muhammadiyah itu tetap tidak. Dalam garis kerasnya tidak, tapi kalau mereka mengikuti muktamar dan perkembangan Muhammadiyah itu sudah menerima Islam kultural itu dalam masyarakat dan itu menjadi dakwah. Mereka ingatin kalau berupa ini, kalau berupa berjanji itu diingatkan. Ini Pak Muhammad, saya pikir pemerintah disinilah saya pikir perannya kampus untuk menjadikan pemerintah sebagai mitra. Bagaimana kita butuh habitus baru untuk membuat ini hari ini Tokyo Hukum. Kalau orang bilang, orang lihat, orang rasakan, beliau sibuk dengan taman, dan dia hasilnya luar biasa, sibuk dengan sampah. Tapi itu tidak kunjung berhasil persoalan sampah. Kenapa? Karena habitus kita adalah buang sampah sembarangan. Tidak didukung oleh fatwa-fatwa ulama. Kenapa ulama tak berani keluarkan fatwa buang sampah sembarangan dosa besar? Saya pikir dosa besar buang sampah sembarangan, karena itu membuat banjir dan buat oleh enggak. Jelas itu persoalannya itu jelas dan itu diawali dari sampah satu yang dibuang. Tapi ulama tidak mengeluarkan fatwa buang sampah itu dosa besar. Kalau saya dosa besar buang sampah. Jadi beliau hanya keluar di sekolah-sekolah itu tidak pernah efektif 5 tahun buang sampah sembarangan. Dan sampah di mana-mana masih ada di mana-mana. Nah, ini pemerintah kampus ini harus mendekati pemerintah. Budaya apa yang perlu kita bangun dengan buang sampah ini? Dan tidak bisa juga 50 juta denda. Siapa yang takut buang sampah? Nggak ada yang takut buang sampah. Di sedikit buang sampah itu 500.000. Siapa yang bisa melihat dan membawa orang yang kecil langsung denda 500.000? Tetap tidak ada juga. Jadi artinya habitus ini perlu kita lahirkan. Karena hukuman positivisme hukum tidak berangkat dari ruang habitus kemasyarakatan kita itu nol. Kanun jinayah yang saya tuliskan dalam tesis saya itu kan sudah disahkan, seharusnya 3 bulan setelah disahkan itu dijalankan oleh pemerintah. Tapi pemerintah nggak mau jalankan, nggak jalan kan? Jadi karena itu tidak berangkat dari ruang yang besar, tidak membuat dari keinginan masyarakat secara lebih luas. Saya sepakat pemerintah itu modal kita. Pemerintah itu punya modal sosial, karena orang-orang di pemerintah itu punya berbagai hal yang dia miliki. Pemerintah itu punya modal uang, pemerintah itu punya modal sosial, pemerintah itu bisa mengkonstruksi budaya, dan itu adalah modal yang luar biasa. Tapi tidak cuma budaya tempel-tempel spanduk kan, di lapangan Merdeka itu ada tempel spanduk tidak boleh merokok di ruangan terbuka, tapi nyatanya juga merokok bisa denda sekian misalnya, tapi juga tidak. Tapi pemerintah punya modal sosial dan punya modal kultural, yang itu harus kita ganti. Siapa yang bisa ganti? Kampus yang bisa ganti kampus. Karena kampus punya modal intelektual dan juga punya modal sosial dan punya modal kultural. Saya tidak bilang teman-teman di daya atau di lembaga pendidikan, saya bilang kampus. Karena kita punya orientasi yang bagus. Kita ada tarbiyah, kita ada syariah, kita ada PB, ada Fuad. Yang semua ini punya kontribusi, punya peran yang luar biasa. Arena itu menarik Pak.
saya juga sama membaca yang seperti itu. Ada contoh misalnya, kalau misalnya Medan Banda Aceh itu jalannya ini dikuasai oleh simpati. Simpati itu harus memperbanyak kayu. Itu wajib hukumnya dia memperbanyak kayu. Kalau bisa dia bisa setel 1 jam lewat 1 jam lewat 1 jam lewat 1, maka dia akan kuasai kayu. Baik mobil kecil walaupun mobil besar, dia harus kuasai kayu. Dan dia harus punya posnya di mana. Lalu dia harus kuasai jalanan. Kalau dia tidak kuasai jalanan, dia artinya di sini adalah tempat menjadi sebuah arena. Masjid juga menjadi sebuah tempat pertarungan politik ketika teman-teman Dayak menguasai mimbar Masjid Raya harus dalam tempat misalnya. Itu arena diartikan dengan simbol arena itu diartikan dengan tempat. Tapi di ruang yang lain arena itu harus diartikan dengan sosial, dengan kondisi sosial kemasyarakatan. Bagaimana kondisi kita bisa menguasai sebuah kondisi sosial kemasyarakatan. Teman-temannya itu mampu menguasai ranah kampus. Diakui atau tidak, gaya pemikiran teman-teman itu mampu menguasai teman-teman kampus. Kenapa orang sampai mau meneliti Bordu dan sebagainya di kampus UIN misalnya? Kampus UIN, kampus ini masa Bordu sih ditelitinya? Ini kan karena teman-teman yang begitu kuat sekali di bidang ini. Teman-teman Muhammadiyah nggak begitu open tentang kajian-kajian seperti ini. Sedikit nyeleweng udah nggak kader lagi misalnya. Tapi teman-teman itu kader tetap kader walaupun macam-macam. Ini kan artinya itu berada dalam ranah sosial. Kekuatan ini menjadi menjadi kebiasaan yang terus kita bangun. Saya melihat juga kelemahan sebenarnya dalam teori ini. Tapi karena saya masih melihat ini sebagai teori yang bisa kita gunakan terus-menerus, saya pikir dengan dikaji dulu kelemahannya. Biarkan teman-teman membaca lebih jauh. Saya sudah mulai juga untuk membaca kelemahan. Itu Habitus punya kelemahan karena semua teori tidak semua teori itu kuat. Semua teori itu punya titik lemahnya. Ide yang luar biasa teorinya, banyak teorinya itu dibantah ya. Dari disertasi teman kami Nizali, Ide mengatakan dualitas adalah dualisme. Tapi ketika sampai di Aceh, teori itu semua hancur karena dualitas tidak pernah dualisme. Tengku Dayak boleh menguasai masyarakat Dayak yang luar biasa, tapi ketika masuk ke ruang politik Tengku Dayak tidak dikenal lagi. Artinya dualitas itu tidak menjadi dualisme. Jadi begitu juga dengan teorinya ini, dia pasti punya kekurangan yang mungkin tidak sedikit, tidak bisa kita bilang banyak, mungkin tidak sedikit. Pasti ada. Saya pikir begitu Pak, sedikit membosankan. Mungkin ya sesuatu yang bukan paling kiri. Saya kira Pak Tapi ini memudahkan kita untuk kenalan dengan baik. Jadi kalau kita pilihannya Pak Tapi pahala ya. Ada yang ingin komentar? Wah, Pak Tapi dulu Pak. Baik, terima kasih. Saya ingin melihat habitus dan pilihan publik dalam kasus pelarangan berhujan di Indonesia. Saya kemarin di awal bicara tentang pelarangan berhujan di Indonesia. Kalau dilihat sejarah bahwa Islam itu kan kemudian membawa hukum. Salah satu hukumnya itu bahwa ada kebolehan melakukan poligami diamalkan oleh mayoritas Muslim ini, termasuk juga di Indonesia. Tapi begitu abad kedua Hijriah terjadi perubahan yang luar biasa dalam kebiasaan poligami itu, dari poligami menjadi anti poligami. Jadi sejarah dalam ini saya lihat ada seorang perempuan yang bernama Arwa. Arwa ini anak dari Mansur bin Yazid, putri salah seorang pedagang besar di Indonesia, dan dia ingin dinikahi oleh seorang
khalifah yang bernama Abu Ja'far al-Mansur abad kedua Hijriah. Apa yang diminta oleh Arwah kepada Abu Ja'far al-Mansur adalah boleh kau nikahi aku, syaratnya asal kau tidak lakukan poligami. Dan itulah sampai hari ini menjadi sebuah kesepakatan bersama oleh masyarakat Tunisia yang mereka sebut dan agung-agungkan sebagai As-Sadat Al-Qayrawani. As-Sadat Al-Qayrawani ini kemudian menjadi tren, bukan saja di Taiwan sebagai salah satu sentra mazhab Maliki yang buat induknya di Hijaz, di Madinah, tapi juga sudah berkembang menjadi As-Sadat Al-Isbani. Jadi orang Spanyol Muslim itu menggunakan kebiasaan ini juga, bahwa perempuan jika dia mau, dia bisa minta kepada calon suaminya agar dia tidak dipoligami. Kemudian termasuk periode modern di Indonesia, di mana Bourdieu dan Bourdieu hampir sama. Bourdieu itu sama-sama Bourdieu, tapi orang Tunis itu ketika dia namanya Bu, itu artinya Abu. Ya, Bourdieu. Nama betulnya adalah Abu Uqayyim. Dia adalah pendiri Tunisia modern dan menjadi presiden pertama Tunisia tahun 1930. Dan saya kira Bourguiba juga menjadi agen kedua dari habitus itu. Jadi agen yang pertama itu adalah Arwah, yang kedua itu adalah Bourguiba. Bourguiba kemudian menjadikan habitus itu terhabituskan, bahasanya Pak Kuyan. Habitus As-Sadat Al-Qayrawani menjadi terhabituskan dan menjadi sebuah undang-undang, sehingga seperti yang saya sebut pertemuan pertama itu, bahwa tidak ada di dunia ini satu negara muslim di mana poligami dibolehkan, tapi Tunisia bukan saja melarang, tapi mempidanakan pelakunya. Meski di awal dia mendapat banyak serangan dari kelompok-kelompok konservatif, tapi kalau kita hadir hari ini di Tunisia, mereka akan bilang bahwa larangan poligami itu adalah al-maksad al-watani. Itu adalah prestasi bangsa Tunis yang tidak dimiliki oleh bangsa manapun di dunia. Jadi memang Bourguiba, samping dia adalah agent of habitus, dia belum meng-create habitus itu. Dia adalah creator. Cara dia meng-create itu adalah dengan program-program pemerintahannya, bahwa di awal-awal pemerintahan itu dibuka peluang sebesar-besarnya bagi perempuan untuk mendapatkan literasi. Mereka belajar secara gratis dan sampai hari ini belajar di Tunisia itu cukup lumayan karena banyak sekali subsidi pemerintah yang diberikan oleh pemerintah. Jadi perempuan-perempuan yang selama sebelumnya itu tidak mendapatkan pendidikan, jangan pendidikan di luar, mereka untuk memang di luar saja susah apalagi mendapatkan pendidikan. Semakin menjadi air bagi perempuan di masa lalu untuk keluar rumah untuk menuntut ilmu. Tapi masa Bourguiba itu dirubuhkan kepercayaan itu dan dibuka seluas-luasnya bagi perempuan, sehingga sampai hari untuk kawasan Maghrib Arabi tingkat literasi tertinggi itu adalah Tunisia. Ya, samping Aljazair maupun apalagi Libya. Nah, pada masa awal itu saya bicara begini, mengapa kuat sekali? Jadi ada laporan indeks dari PBB bahwa perempuan Tunisia adalah perempuan yang paling maju hari ini di negara-negara Muslim. Kenapa itu? Kita harus lihat sejarahnya lagi. Ini Bourguiba yang mengkreat itu, menciptakan pada awal-awal pemerintahan dibuka ruang sebesar-besarnya bagi perempuan, sehingga perempuan ini lama-lama terdiri dan terpelajar, well educated. Karena dia well educated, maka apapun pikiran-pikiran orang untuk menghalangi kegiatan-kegiatan yang kira-kira menghantam emansipasi perempuan, itu akan berhadapan dengan perempuan-perempuan yang well educated women tadi. Tahun 2011 awal yang kita sebut kemarin adalah Arab Spring, yang orang Tunis tidak menyebut itu Arab Spring tapi Tunisian Spring. Kelompok-kelompok Salafi kemudian mendapatkan momentum karena Nahdlatul sebagai partai Islam satu-satunya mewakili umat Islam itu menang, dan kelompok Salafi ingin mendominasi situ.
Apa yang mereka inginkan adalah mencabut pasal tentang larangan poligami, pasal 18 itu, dan mengganti dengan poligami dibolehkan. Tapi apa yang terjadi? Kekuatan publik, terutama kaum perempuan, yang bukan saja perempuan, tapi juga laki-laki itu menyerang kelompok salafi. Artinya apa? Kalau kita kaitkan dengan habitus dan pilihan publik, kan ada yang mengatakan gini, dan banyak sekali tulisan-tulisan yang terkait dengan burgiba dan prestasi burgiba atau anak burgiba. Orang melihat ini adalah prestasinya burgiba, tapi mungkin saya tidak melihat burgibanya, tapi adalah pilihan publik. Tapi pilihan publik itu lagi-lagi tidak bisa dilepaskan dari sang kreator habitus itu, yaitu burgiba dan arwah. Mohon maaf kalau ada yang salah dalam hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya memang tidak terlalu banyak membaca buku hadis waktu saya masih sekolah. Ada beberapa buku yang saya baca tentang dialektika masuk poinnya itu ada saya ahli asyari ini. Jadi kalau hari ini saya mengenal langsung itu di salah satu orang yang banyak mendalami ini. Setelah saya menyimak, saya melihat bahwa gagasan habitus ini agak ambigu rasanya. Mungkin saya bisa memaklumi karena mungkin dalam pandangan saya gagasan tentang habitus ini berangkat dari konsep manusia oleh kalangan barat, khususnya para filsuf barat. Mereka memahami bahwa manusia itu adalah makhluk natural. Jadi mereka bebas menentukan habitusnya sendiri. Tidak boleh diintervensi oleh apapun. Karena habitus itu memang harus terbentuk dari dirinya, dari perasaannya, dari logikanya, dari rasionalitasnya, dari positivismenya, sehingga mereka meyakini bahwa kebenaran itu adalah sesuatu yang bisa dibuktikan secara empiris, yang positivistik dan logis. Artinya logis kalau tidak bertentangan dengan fakta-fakta empiris. Sehingga anak ini dari awal mengatakan bahwa habitus ini sebaiknya atau seidealnya itu harus terbentuk dari sesuatu yang natural. Tidak boleh ada intervensi pemerintah, intervensi aturan-aturan, karena itu justru akan menjadikan masyarakat menjadi hancur. Seperti disebutkan tadi, kanun merupakan intervensi justru bertolak dari keinginan mayoritas masyarakat, karena memang pengusahaan kanun itu bukan dari keinginan besar publik. Mungkin pemahaman ini berangkat dari ide habitus itu juga, karena harus memang manusia itu diberi keindependenan, berdiri sendiri, ruang dalam waktu itu tidak boleh ada intervensi untuk habitus itu. Dan ini juga yang digagas dalam teori ekonomi konvensional seperti Adam Smith, yang menggagas sebuah teori ekonomi itu harus berdasarkan rasionalitas dan positivisme. Artinya perilaku ekonomi itu harus sepenuhnya disahkan dalam mekanisme pasar, dan tidak boleh ada ruang bagi pemerintah untuk melakukan intervensi seperti itu. Jadi semua persoalan kesejahteraan itu bisa terwujud dalam mekanisme pasar, sehingga akan mencapai equilibriumnya sendiri. Dan inilah puncak dari kesejahteraan itu, ketika setiap orang mampu mengekspresikan keinginannya sesuai dengan rasionalitasnya, karena setiap orang itu memiliki potensi rasionalitas sendiri. Jadi apapun boleh diproduksi, boleh dikonsumsi, selama itu mampu memberikan utility bagi masing-masing pihak. Nah, meskipun itu bertentangan dengan hukum Tuhan, sehingga babi boleh diproduksi. Kalau misalnya babi tidak mengandung penyakit, bisa dimusnahkan dengan fakta yang empiris, dimasak dalam 12 derajat Celcius,
tinggal di mana atau faktanya ini tentang orang makan babi biasa saja. Sehingga tidak ada bukti yang menyatakan bahwa babi tidak boleh diproduksi dikonsumsi. Kalau dikatakan bahwa daging babi tidaknya bisa diproduksi bumbu yang lebih enak, diundang penampakan bisa. Sesuatu secara utility bisa memaksimalkan utility sehingga orang boleh saja berhasil sebenarnya tidak ada masalah. Demikian juga dengan mengonsumsi minuman keras, gitu. Karena itu bisa memaksimalkan utility secara jasmani sehingga tidak perlu dilarang oleh negara. Demikian juga dengan perilaku kawa, zina dan sebagainya, itu adalah ranah publik yang setiap orang punya kebebasan untuk habitusnya. Kalau mereka suka meneruskan keturunan tanpa harus ada ikatan, kenapa mereka mengintervensi? Karena itu adalah habitus, tidak perlu ada intervensi. Jadi di sisi lain juga Pak Nabi ini cerita ketika merujuk kepada fenomena buang sampah, fenomena perilaku masyarakat yang kasar. Di sini merekomendasikan adalah modal harus ada komitmen. Ini kan sesuatu yang penting. Jadi saya habitus satu sisi harus lebih berwawasan, di sisi lain habitus harus ada komitmen. Kalau saya melihat pemahaman saya dalam konsep Islam, manusia itu adalah dia punya fitrah. Jadi ketentuan hukum Tuhan itu untuk menjamin fitrah manusia itu senantiasa terakwa sehingga martabat manusia itu bisa terjaga. Sehingga habitus manusia, kalau kita merujuk kepada konsep habitus sebagai kebiasaan, dia harus dikembalikan kepada naluri kemanusiaan sebagai makhluk Tuhan, bukan makhluk yang bebas dari intervensi Tuhan. Nah, untuk menjamin bahwa manusia itu bisa mencapai pada pemahaman atau menuju pada Tuhan yang paling benar atau yang maha benar, maka sumber pembentukan itu harus berasal dari sumber wahyu sebagai sumber yang mengatur, yang bisa mengarahkan manusia kepada yang maha benar itu. Nah, salah satunya adalah syariat Islam sendiri. Ya. Nah, sebenarnya syariat Islam juga di akhir ini memang tidak perlu menunggu masyarakat minta. Kalau namanya semua harus setuju, kita buat referendum dulu, baru harus setuju, baru buat kanun, baru pas lagi boleh masuk, itu sudah sangat lama sekali. Jadi selama maksudnya pemerintah itu dalam Islam memiliki tanggung jawab moral untuk membangun sebuah sistem masyarakat yang bermoral, yang mereka harus diarahkan kepada masyarakat yang bertuhan. Nah, ketika pemerintah itu mengalami kelemahan, maka itu ada tanggung jawab individu dalam Islam. Buat setiap individu itu memiliki tanggung jawab untuk mendorong terbentuknya sistem yang benar tadi. Ya? Jadi intinya kalau menuju pada konsep masyarakat menurut alih syariat atau asgari ini, ya, bahwa konsep masyarakat dalam Islam itu tidak berdasarkan individu, tidak juga berdasarkan masyarakat itu sendiri. Jadi antara masyarakat dan individu itu ibarat satu keping mata uang memiliki dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau kita ingin memperbaiki sistem, maka setiap individu juga harus diperbaiki dulu, harus lebih baik dulu bitusnya. Demikian juga untuk sebuah sistem yang baik, untuk didukung oleh individu yang baik, untuk tercapainya individu yang baik juga harus terbentuk dari sistem yang baik. Karena satu sama lain itu saling menguntungkan. Sistem yang baik kalau individunya buruk, juga sistem akan rusak. Demikian sebaliknya kalau sistemnya rusak, individunya baik, jadi ada orang baik itu akan rusak juga ketika masuk dalam sistem itu. Jadinya pada posisi ini sebenarnya bahwa kalau kita lihat ya habitus itu harus menuju kepada intervensi wahyu yang paling tinggi sebagai prinsip dasar, karena bagi orang Aceh martabatnya itu ada pada posisi keislamannya. Jadi identitas Aceh itu adalah identitas Islam sebenarnya. Meskipun nantinya dalam praktek kulturalnya, ketika itu diserahkan kepada kebebasan itu, masing-masing itu memiliki kemampuan untuk menafsirkan Islam itu, maka perlu ada grand scenario yang mengarahkan supaya kebebasan itu tidak sepenuhnya bebas menafsirkan wahyu itu sendiri. Nah, sehingga
seperti yang disebutkan tadi, ada habitus orang berhalwa kemudian ditangkap dan ada yang dihukum, dimandikan dengan air pembelaan dan sebagainya. Ini harus direspon oleh masyarakat untuk mengarahkan seperti apa hukuman yang paling adil, karena itu sebuah kesalahan yang bertentangan dengan habitus masyarakat. Jadi menghukum mereka dengan cara yang tidak batal itu juga sebuah kesalahan yang tidak bisa dibiarkan. Maka perlu ada kanun yang bisa memformulasi standar operasional hukuman seseorang yang bersalah itu sudah kalaupun mekanisme harus melalui proses adat, itu ada adat yang tidak boleh dilaksanakan karena adat itu bukan prinsip yang prinsip syariat. Adat itu hanya sebuah habitus baru mungkin atau habitus lama yang sudah dijalankan, tapi harus dikoreksi kalau itu bukan yang prinsip. Nah, karena yang prinsip itu syariat itu sendiri, sedangkan yang ada itu hanya kebiasaan yang diciptakan yang boleh dirubah. Jadi menurut saya segitu kan. Ya, itu banyak satu itu bisa ngeri ya Pak. Melengket aja. Saya Pak pulang. Terima kasih kesempatannya. Setelah menyimak dari beberapa obrolan saya kok jadi semakin ini tidak udah berarti. Terima kasih telah hadir kepada Pak Wakil telah meminjamkan bukunya untuk kopi, buku borju dan lain buku yang lain untuk saya kopi. Tapi kok saya enggak ini yang saya pahami begini. Hal itu sesuatu yang payah didapat, tapi payah dilepas. Saya ingin membangunnya begini. Ketika ada anak seorang dokter yang tidak salah, dia itu terbiasa di rumah ada orang tuanya membaca, dia biasa dibeliin oleh orang tuanya keluar kota itu buku, jadi dia dengan buku itu sudah terbiasa, dia baca buku, dia dapat sekolah yang bagus karena orang tuanya kepingin anaknya itu dikasih dia sekolah yang bagus, dia sering berdiskusi, sering mendapat tugas-tugas sehingga dia sering buat paper, lalu dia kuliah di tempat yang bagus. Borjo hasil penelitian Borjo juga melihat itu bahwa anak-anak dari kelas ini itu sekolah di Prancis itu sekolah yang bagus. Ini menjadi kapital. Jadi ini walaupun ini kapital paling rendah, kapital budaya, dia menjadi intelektual. Khusus itu kapital budaya. Anak-anak dari pengusaha itu juga terbiasa menghitung uang, anak Cina terbiasa menghitung uang, dia setelah itu dia jadi nanti dia punya kapital ekonomi. Dan kapital ini itu nantinya dibawa ke kalau saya pahami dari kata Pak Madi ke arena itu arena sosial. Di sinilah mereka berebut-rebutan untuk menunjukkan siapa diri mereka. Sehingga pada tahap ini muncullah kelas atas, kelas bawah, dan kelas menengah. Kalau seperti Pak Novian disampaikan tadi, ketika kelas bawah mau naik ke atas itu resistensi, dia melawan. Kelas bawah itu menunjukkan kehebatannya, dan ini juga muncul distinction tadi, sehingga pemikiran buku itu ada 4: habitus, kapital, arena, dan distinction. Kalau saya meminjam bahasa Romo Moko, distinction itu gini, liburan kemana? Ke Bali ya, enak dong Bali. Sebenarnya apes loh. Masa baru seminggu di Hawaii udah ditelepon sama atasan suruh balik. Ini distinction. Dia menunjukkan disinilah perebutan di arena ini. Mereka di sini menunjukkan kemana saya, di mana saya, dengan modal yang saya miliki saya itu berada di mana. Ini yang saya pahami. Sehingga ketika tadi ditarik ke arah Islam, ketika ini kan doksa sesuatu. Apakah ini doksa atau ini hegemoni? Jangan-jangan kita bicara ini hegemoni, bukan doksa. Karena kalau doksa itu kata Romo Moko ini lebih bersifat mikro dan hegemoni bersifat makro. Jadi ini berbicara kebijakan, ini hegemoni. Kalau bicara yang kecil-kecil itu doksa. Yang pertama itu ada hukum negara, yang kedua itu ada syariat Islam, dan yang ketiga itu ada adat.
Jadi sebenarnya ketiga hal ini apa sebenarnya? Saya nggak bilang ini bertentangan, tidak bertentangan. Ketiga hal ini tidak bertentangan. Mungkin Pak Dayan punya ekspektasi yang jauh dalam melihat habitus itu sebagai sebuah kajian sekuler mungkin iya seperti itu. Ketiga hal ini apa sebenarnya yang menjadi titiknya itu apa? Itu dia kan sistem dan subsistem. Yang pertama dia itu saling mempengaruhi. Jadi hukum negara itu memberi peluang kepada kanun yang ada di daerah. Jadi mempengaruhi agar kanun yang ada di daerah itu tidak melebihi kanun hukum negara yang sudah diatur. Ini kan diatur sebenarnya, kanun itu diatur. Sesuatu yang tidak diatur oleh kanun, sesuatu yang tidak diatur oleh negara Indonesia, itu semuanya boleh diatur oleh kanun, apa saja, sampai perkawinan sekalipun itu boleh diatur oleh kanun. Kebiasaan apapun, meramaikan masjid dan apapun, itu boleh diatur oleh negara, termasuk dalam membuatkan habitus baru, kebiasaan baru. Dan membuat itu harus menghadirkan modal yang besar itu adalah modal dari pemerintah. Apalagi yang menjadi sistem dan subsistem itu. Sistem dan subsistem itu adalah berhubungan. Setelah dia mempengaruhi, dia itu berhubungan. Tidak bisa tidak ada. Ini mempengaruhi hingga berjalannya kanun. Ketika adat ini tidak dibentuk, dengan berharap kanun itu akan berjalan. Ini nanti yang dimaksud dengan dominasi. Ketika ada orang yang mempolitikkan sesuatu lalu membawakan itu tadi ya, menghegemonikan cara berpikir itu menjadi harus, menjadi wajib dan sebagainya. Tapi padahal kita ada hukum ada di bawahnya yang bisa menggiring para pelakunya itu untuk taat kepada hukum misalnya. Lalu saya tidak melihat keberadaan habitusnya yang akan merusak hukum. Tidak. Habitus itu kan keberadaan masyarakat kita, dan respon hukum positif terhadap habituslah yang harus diputuskan sebagai tatanan kehidupan yang ada dalam masyarakat. Kalau ini masyarakat Aceh, saya pikir semua masyarakat Aceh tidak sepakat dengan penggunaan, tidak sepakat dengan proses mesum misalnya, minum-minuman keras, tidak ada yang sepakat. Dan kebebasan itu berada dalam ranah kehidupan masyarakat Aceh yang dibolehkan oleh masyarakat Aceh. Jadi kita tidak akan keluar dari itu. Dan satu lagi, antara sistem dan subsistem itu sifatnya adalah melengkapi. Sesuatu yang tidak lengkap yang ada di kanun itu ada di adat. Adatlah yang mengatur. Kalau semuanya kita kembalikan kepada kanun, contoh misalnya, ada seorang anak mencuri sandal di masjid, ada seorang anak mencuri kereta, katakanlah yang sangat besar. Apakah dia harus dibawa ke polisi? Mencuri kereta loh Pak, banyak itu Pak, besar uangnya 14 juta. Lalu apakah itu harus selesaikan di kantor polisi? Keretanya mungkin di kantor polisi, tapi anaknya itu harus selesaikan secara adat. Oh, itu melanggar hukum Islam? Ya, melanggar hukum Islam. Tapi akan membina anak ini di dalam hukum adat, itu akan memberikan pengaruh jauh lebih besar daripada dia dicambuk dan sebagainya, jika itu masih dalam satu tanah. Nah, dalam Islam juga diatur sejauh mana orang boleh dipotong tangan dan sebagainya, tidak ketika dia mencuri lalu boleh dipotong tangan. Jadi habitus ini yang saya maksud menjadi pelengkap kita. Kalau kita harus menggunakan modal di pemerintah, ya itu salah satu modal kita harus dihidupkan. Pemerintah saya pikir tidak harus terlalu jauh mengurusin moral, tidak harus jauh sekali. Ketika masyarakat masih bisa mengurusin moral, Yusril pernah bilang dalam suatu artikel menyampaikan, saya lupa istilah Yusril bilang itu, tidak semua persoalan itu harus diatur dengan hukum, karena masyarakat bisa menyelesaikan itu. Masyarakat itulah yang harus kita tanamkan kebiasaan itu, kebiasaan yang sulit itu yang harus kita tanamkan di sana. Kalau semua harus diatur dengan hukum positif, itu terlalu positif. Itu seperti Barat kan? Barat semuanya harus dipositifkan. Semua harus dipositifkan. Perempuan apa tugasnya dan sebagainya. Capek sekali kalau kita ikutin Barat. Rasionalismenya itu luar biasa, lelah sekali. Dan mereka mulai bosan dengan rasionalisme dan empirisme yang ada di Barat. Semuanya ada aturan. Orang tua menginap di rumah, anaknya saja dibatasi berapa hari. Itu lelah sekali sudah. Kita sudah masuk ke ruang yang ruang betul-betul positifis seperti itu.
istrilah dalam hukum adat Aceh, istrilah pemilik rumah. Kalau suami kawin lain, tinggalkan rumah, bukan istri yang keluar. Itu menjadi hukum adat. Tapi dalam hukum Islam tidak begitu. Habitus ini masih hidup tidak? Selama ini kalau istri tidak bekerja, kalau suami selingkuh, istri keluar dari rumah itu. Itu kalau pakai hukum negara misalnya. Jadi saya tidak melihat habitus ini harus memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam membentuk budaya. Karena habitus sudah lahir jauh-jauh hari sebenarnya. Dan itu harus kita jaga. Karena menghadirkan habitus baru dengan konsep yang baru itu akan sangat sulit, ya, akan sangat sulit. Sulit sekali. Ketika Aceh ini nggak wahabi kali dan nggak halus kali, gitu ya. Nggak halus seperti Dayak, nggak begitu kali. Jadi Aceh ini berada dalam ruang antara itu. Jadi nggak wahabi kali, artinya ada wahabi juga. Nggak Dayak kali, artinya ada wahabi gitu. Ada juga kebiasaan masyarakat kita ini punya ciri khas yang semuanya menjadikan Islam sebagai landasan. Sebenarnya bacaannya Pak Samsuri ini sudah kelas atas untuk mengenal habitus sebenarnya, untuk mengenal itu. Memang bicara itu ada contoh. Kalau sudah menitipnya Romo gitu, saya belum habis buku Romo sebenarnya. Sebenarnya saya banyak terinspirasi dari Haryanoko, dominasi di muslihat yang beliau tuliskan. Bagaimana orang mendominasi dalam ketika dia berbahasa, ketika dia beragama, ketika dia dalam pendidikan misalnya. Karena semua itu punya ruang mendominasi. Salah satunya itu adalah mendominasi dalam ruang habitus. Semakin sering orang itu mendominasi, tidak memberikan peluang kepada orang lain, maka di sana akan terdominasi. Ketika seorang ayah terlalu besar mendominasi sampai baju anak pun ditentukan oleh seorang ayah pakaiannya, maka saat itu anak tidak lagi memiliki kekuatan untuk menentukan siapa dirinya sendiri. Ya, kalau salat mungkin itu menjadi kewajiban kita, orang tua bertanggung jawab. Sampai baju hari ini dia pakai baju apa, itu jauh sekali ditentukan sama orang tua. Maka saat itu anak tidak memiliki kebebasan lagi. Jadi di mana keberadaan dominasi itu harus berada sebenarnya. Doksa, saya pikir doksa ini mungkin bacaan Pak Samsul, makanya saya bilang lebih kuat. Doksa ini sudah menjadi seperti stereotip ya, seperti stereotip yang memang dibentuk dalam ruang yang lebih luas, Tapi orang bisa berpengaruh dengan doksa itu, Kalau hegemoni, dia ini seperti Pak Samsul, dia ini lebih besar, dia memiliki pengaruh yang lebih besar. Kalau tidak seperti itu, maka itu akan menjadi sesuatu yang fatal sekali misalnya. Itu yang menjadi titik perbedaannya. Mungkin itulah yang sulit saya jelaskan ya Pak. Pertanyaannya juga sudah ini. Dan saya pikir negara harus punya peran untuk menghidupkan hal ini. Tapi negara tidak serta-merta juga, karena tetap harus memberikan peluang kepada masyarakat untuk membentuk masyarakat itu seperti yang diinginkan. Pengalaman tulis saya gimana? Tulis saya pikir ini luar biasa. Enggak, sebenarnya itu kan berarti si Burjiba yang membentuk habitus baru di sana. Itu kan berapa abad belum dari abad ke-20. Artinya ada habitus yang diubah. Jadi silakan Habibie, pilihan sufi, dan pemerintah. Itu baru saja pengalaman. Saya melihat kalau dari cerita Pak Budi, Saya jangan luar biasa karena luar biasa karena poligami. jangan karena perubahan poligami luar biasa. Tidak begitu juga. Saya melihat apa yang disampaikan Pak Budi ini melalui proses intelektualisme yang panjang. Jadi ini tidak serta-merta langsung tiba terjadi seperti itu. Tapi ini adalah ada proses debatable yang panjang yang mungkin itu tidak terbaca di kita. Saya mau apa mungkin masa beberapa berpokok. Saya ingat Burjiba itu Pak Yasa. Sebenarnya kalau kita membaca buku Pak Yasa soal sejarah Islam, itu kan nampak di awal Pak Yasa adalah Burjibanya Aceh dalam menentukan seperti apa hubungan manusia, individu, masyarakat dengan negara bahkan agama.
Maksudnya kan tidak ada diskursus di masyarakat dulu baru muncul area dulu mengklaim. Tiba kan begitu. Murtiba dulu baru bisa mengklaim orang tulis agar bisa kayak dia inginkan, tapi klaimnya Murtiba dan Pak Yasa memakai power, memakai modal, tidak sudah pemerintah. Nah maka tadi yang saya memahami kebingungan Pak Dayat tadi tentang itu di satu sisi habitus itu seakan-akan memberikan ruang yang bebas pada society, pada individu, tapi di sisi lain kami minta untuk pemerintah dan meletakkan pemerintah sebagai modal. Tapi dalam beberapa contoh dalam sejarah baik Tunisia dan itu atau Pak Yasa tadi itu jelas mereka lebih dulu aware akan apa yang mereka inginkan, mereka mengkreat dengan memakai negara. Maka pertanyaan adalah sejauh negara kemudian mengkreat habitus itu kira-kira yang dimaksud Pak. Saya pikir kalau cerita Pak Yasa, Pak Yasa adalah bidannya syariat Islam ya. Jadi apapun yang terjadi hari ini, beliau bertanggung jawab atas apa yang beliau rumuskan di awal. Jadi langkah-langkah awal itu menjadi apa yang beliau buat di awal. Walaupun kemudian itu dijalankan oleh generasi selanjutnya. Generasi Syahrizal misalnya membuat ilmu Islam. Jadi memahami syariat Islam itu tidak hanya dalam ruang ibadah, dalam ruang aurat, dalam ruang puasa, dalam ruang sum, dalam ruang tapi lebih masuk lagi ke dalam ruang pembangunan umat Islam. Melihat bagaimana rumah, melihat bagaimana kesehatan, Syahrizal ingin menjadikan syariat Islam itu sebagai bapedanya syariat, bapedanya syariat Islam ya, bapedanya Aceh. Jadi semua anggaran itu ingin dibuat, ingin dilahirkan itu seperti itu. Jadi Islam kan kita katakan negara lah yang memiliki kekuatan sebagai utama dalam bisa, sangat mungkin, tapi harus melihat ketika perseteruan syariat Islam di awal itu yang dipersoalkan adalah mengapa persoalan lebih dahulu kanun-kanun seperti itu yang dibuat. Tapi kemudian kan masyarakat menginginkan syariat Islam itu memberantas korupsi, syariat Islam itu memperhatikan kesehatan dan sebagainya. Itu dijawab kembali oleh Syahrizal. Kalau dia mengikuti keinginan masyarakat, itu akan cepat prosesnya. Jadi habitus itu lahir dari keinginan masyarakat, lalu modal pemerintah tinggal jalan. Tapi kalau cepat sekali menjalankan, kita bukan anti Al-Quran sebenarnya. Saya pikir syariat Islam di Aceh itu kan harus bertahap, proses tahapannya itu. Dan saya lihat ini tahapannya sudah mulai mengarah ke dalam ruang kesejahteraan. Ketika itu selesai, masuk ke dalam ruang pembangunan mental, masuk ke dalam pembangunan fisik, masuk ke dalam pembangunan negara berangkat dari keinginan habitus masyarakat, keinginan masyarakat. Negara nggak bisa berdiri sendiri kalau itu bukan memang keinginan dari masyarakat sendiri. Civil society itu ribut sekali kan? Atau tidak bisa ribut sekali. Tapi di masa Syahrizal itu mulai mengeluh, mulai mengatur posisi langkah, ingin protes apa ternyata cara dia protes itu mulai mendapatkan cara yang berbeda lagi, yang tidak berbeda. Sama kata dia yang menarik ke depan ya soal hegemoni tadi itu menjadi kalau menurut saya ini merupakan soal hegemoni adalah hasil dari risetnya harga masyarakat. Apa sih hegemoni? Ini kan kalau tadi Pak Novi kita mendengar bahwasanya ada ruang diskursus ada ruang ya, tapi terselit bahwa ternyata jangan-jangan ini ada hegemoni. Baik Pak Novi, mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan luar biasa. Dan besoknya ini akan dikomunikasi di Padiku, tapi katanya akan tambah 3 lama lagi. Katanya. Apa juga nggak apa-apa ya. Terima kasih atas hadir. Minggu depan kita akan masuk ke proyek forum 2004 pembicaranya Pak Suhaimi tentang ulama. Ya. Nah, redaksinya sudah dikirim. Dan ini akan kita nonton di seluruh dunia. Teks kalau Inggris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir hari ini diskusinya luar biasa. Teman-teman hadir walaupun ini kajiannya sedikit teoritis, tapi yang namanya kita masih belajar, semua ingin belajar. Saya pikir
teman-teman mau terus mengungkapkan apa yang telah dialami, bahkan teori ini sudah sering dilakukan oleh teman. Saya terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di sini untuk kegiatan hari ini. Kita bisa pelajari, bisa belajar bersama. Diskusi ini menarik menurut saya dan perlu dikembangkan setiap minggunya. Saya pikir cukup bagus, dan inilah sebenarnya keinginan saya secara pribadi sebagai asisten akademika di Yayasan Langsa selama ini. Alhamdulillah, forum ini sangat memberikan manfaat yang luar biasa. Dengan adanya Friday Forum ini memberikan khazanah intelektual yang pastinya bisa meningkatkan pengetahuan, ya, baik di tingkat prodi, fakultas, bahkan institut. Jadi artinya Friday Forum ini itu memberikan sesuatu yang baru buat kita, untuk forum dosen kah itu atau siapapun yang memang punya keinginan untuk mengikuti Friday Forum ini. Saya harap ini bisa terus berlanjut dan ini semakin berkembang, dan diharapkan masa yang datang juga semakin hari semakin banyak seperti itu. Dan dengan kebanyakan itu maka ini bukti bahwasanya kesadaran kita untuk melakukan kajian ilmiah itu semakin sadar, dan itu yang goal yang kita harapkan.